Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagaimana kabarnya anak-anak hebat hari ini? Masih semangat? Kita tepuk semangat dulu ya biar lebih semangat. Tepuk semangat. 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 Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baik, sebelum memulai kegiatan hari ini, ayo kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu, membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak, hari ini siapa yang tidak berangkat? Oh, alhamdulillah hari ini berangkat semua ya. Semangat sekali dong hari ini. Ya, hari ini kita akan membahas tentang menyayangi anak yatim. Tapi sebelumnya Ibu mau coba deh coba siapkan pensil atau pulpen. Nah, sudah siap belum pensil dan pulpennya? Ini Ibu pegang ya. Sekarang anak-anak letakkan pensilnya di atas meja. Kemudian coba gunakan 4 jarinya selain jempol, selain ibu jari, gunakan 4 jarinya untuk mengambil pensil ini atau pulpen ini dengan 4 jari ini selain jempol. Ya, dalam hitungan 10 ya. 1, 2, ayo coba selain menggunakan jempol atau ibu jari bergantian, bisa. Nah, apa yang anak-anak rasakan? Ternyata ya, siapa yang mau berkomentar apa yang dialami ketika mengambil pensil ini dengan menggunakan 4 jari yang ada selain ibu jari? Iya, benar sekali. Ketika kita mengambil pensil ini dengan 4 jari kita yang bergantian selain ibu jari, kita sedikit merasa kesusahan ya untuk mengambilnya ya. Tidak seperti ketika mengambilnya dengan bantuan ibu jari. Tuh. Ketika dengan ibu jari terasa lebih mudah dan kokoh gitu ketika dipegang. Nah, apa artinya? Nah, itu ini menggambarkan kehidupan kita ketika kita mengambil ini dengan tanpa ibu jari, ya seperti kurang kekuatan gitu, seperti ada yang kurang. Nah, itu ibu jari ini digambarkan sebagai orang tua kita, ibu kita, ayah kita. Nah, ketika kita tidak memiliki ibu jari ini, atau misalnya diibaratkan tidak memiliki orang tua salah satunya atau kedua-duanya, hidup kita akan terasa sulit gitu ya, kurang kuat gitu dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, sama seperti itu. Jadi di sekitar kita ada anak-anak yang dia tidak punya ayah, tidak punya ibu. Nah, ketika dia tidak punya ayah, itu kan seperti tidak ada tempat untuk bercerita, tempat untuk mengadu gitu kan. Nah, seperti ada yang kosong, kurang gitu dalam hidupnya. Jadi, nah, apa nih tugas kita sebagai temannya atau sebagai orang terdekat dari teman kita yang tidak ada orang tuanya, terutama tidak punya ayah gitu. Ya, kita menggantikan posisi itu dengan berbuat baik kepada teman kita yang memang sudah tidak punya orang tua lagi, terutama ayah. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang
materi tentang menyayangi anak yatim ya. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu menjelaskan arti dan kedudukan anak yatim dalam Islam. Yang kedua itu yaitu membaca dan memahami surat Al-Ma'un. Yang ketiga menyebutkan kandungan dan nilai-nilai dalam surat Al-Ma'un. Yang selanjutnya itu menunjukkan sikap kasih sayang dan kepedulian kita terhadap sesama. Begitu teman-teman. Nah, sebaiknya apa sih yang bisa kita lakukan nih ketika kita melihat ada anak yatim atau di sekitar kita ada anak yatim? Apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim? Nah, sikap kita nih terhadap anak yatim itu sebaiknya tidak berkata kasar, tidak menghardik, terus memberikan perhatian, bantuan sama mereka ya. Bisa jadi dengan memberikan menyantuni dengan kebutuhan dan pendidikannya. Misalnya kita berlebih nih dari sisi materi, bisa tuh memberikan santunan, terus membiayai pendidikannya. Nah, kemudian selain itu juga kita mendoakan anak yatim ini supaya masa depannya lebih baik gitu kan. Nah, kemudian kira-kira siapa yang tahu ayat atau surat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan anak yatim? Ya, siapa yang tahu nih? Boleh angkat tangannya. Oh ya, enggak. Iya benar. Salah satu surat yang menggambarkan anak yatim itu ada di surat Al-Ma'un. Nah, surat itu adalah surat ke-7, 107. Surat Al-Ma'un itu surat ke-107 di dalam Al-Quran. Suratnya itu terdiri dari 7 ayat. Ya, terdiri dari berapa? 7 ayat. Termasuk surat Makkiyah juga kalau surat Al-Ma'un itu. Kenapa? Karena diturunkannya di Mekah. Surat Al-Ma'un juga berisi tentang teguran bagi orang yang lalai beribadah dan tidak peduli terhadap anak yatim serta fakir miskin. Yuk kita baca bareng-bareng ya surat Al-Ma'unnya. Bisa dimulai? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Artinya, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik teman yatim dan tidak mengajak memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang membuat riya dan enggan memberikan bantuan. Nah, apa sih kandungan dari surat Al-Ma'un itu? Ya, kita itu diperintahkan untuk menyayangi dan tidak menyakiti anak yatim di situ dalam surat Al-Ma'un. Yang selanjutnya kita itu harus peduli dan membantu fakir miskin. Kemudian kita juga harus sholat, dilakukan itu harus dengan sungguh-sungguh. Ketika sholat tidak bergurau, harus fokus, khusyuk ya. Nah, kemudian riya juga dan enggan menolong adalah perbuatan yang tercela. Nah, kesimpulannya, kayak masih semangat? Kayaknya udah pada lemas nih, ngantuk ya. Nah, kita bikin dulu ya. Ikutin ibu. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tersenyum. Hi hi, gulung
tertawa, ha ha. Bisa? Oke, ikutin. Sekarang lebih cepat ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, ha ha. Lebih cepat lagi. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, ha ha. Sebelum berlanjut, coba ada yang tahu nggak? Pernah dengar mungkin ya? Oh, ada santunan anak yatim. Misalnya pas ada kegiatan keagamaan itu ya, ada santunan anak yatim. Apa sih yang dimaksud dengan anak yatim? Ada yang bisa menjawab? Boleh angkat tangannya ya. Iya benar, anak yatim itu adalah anak yang sudah tidak mempunyai ayah ya. Bisa jadi ayahnya itu meninggal. Nah, sebelum ia dewasa, sebelum balik itu ayahnya meninggal. Itu berarti dia itu disebut anak yatim. Nah, sedangkan ada juga yang bilang anak yatim piatu. Nah, kalau anak yatim piatu itu berarti ayahnya meninggal, ibunya juga meninggal. Jadi tidak punya ayah dan ibu di situ. Ya, dan Islam itu sangat memuliakan anak yatim loh. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan satu video. Nanti anak-anak simak dengan baik ya videonya. Ini berkaitan dengan anak yatim. Nanti disimak baik-baik, dicermati, dihayati. Oke, bisa? Ya, kita saksikan bersama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar pelajaran ke-6 dengan judul Mari Belajar Al-Quran Surat Al-Ma'un. Submateri makna kandungan Surat Al-Ma'un. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami makna Quran Surat Al-Ma'un dengan benar. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Adik-adik, mari perhatikan Quran Surat Al-Ma'un berikut ini. Kata Al-Ma'un diambil dari kata yang terdapat pada ayat terakhir, yang artinya adalah barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un adalah surat ke-107 dalam urutan Al-Quran. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Dan surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah sehingga disebut surat Makkiyah. Nah, selanjutnya, untuk memahami makna Quran Surat Al-Ma'un, mari kita perhatikan terlebih dahulu arti atau terjemah dari Quran Surat Al-Ma'un berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna. Sekarang, mari kita pelajari makna atau kandungan Quran Surat Al-Ma'un. Di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat ini dengan pertanyaan.
tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu. Akan tetapi, pertanyaan itu sebagai pancingan untuk menjelaskan kepada manusia tentang siapakah orang yang mendustakan agama itu. Allah menjelaskan di ayat berikutnya bahwa orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Di ayat yang kedua, Allah menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik maksudnya adalah membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Misalnya, mengatakan kepada mereka, "Hei anak yatim!" Nah, sehingga perasaan mereka tersakiti. Dalam makna yang lain, menghardik artinya adalah membenci dengan sangat. Kemudian di ayat ketiga, Allah menjelaskan bahwa ciri orang yang mendustakan agama yang kedua adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Artinya, makanannya dilahap sendiri saja. Dia tidak memikirkan nasib orang miskin yang tidak memiliki harta. Nah, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa meskipun kita sudah melaksanakan kewajiban sholat dan mengaku beriman kepada Allah, tapi jika masih melakukan hal-hal tersebut, berarti kita telah berdusta atau berbohong, telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat." Ini bermakna bahwa orang-orang yang sholat tidak serta-merta akan selamat di akhirat kelak. Orang yang sholat akan celaka jika melakukan beberapa hal berikut. Di ayat kelima, Allah berfirman bahwa orang yang celaka adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai di sini maknanya luas. Bisa lalai dalam segi waktu, artinya menunda-nunda waktu sholat. Kemudian, lalai dalam ketentuan, artinya tidak sesuai dengan ketentuan sholat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan lalai dalam kekhusyuan, artinya sholatnya tidak sungguh-sungguh untuk merenungi makna dari bacaan-bacaan sholat. Nah, di ayat yang ke-6, orang yang celaka adalah orang yang berbuat riya. Riya artinya ingin dilihat orang lain. Dia mempertontonkan amal perbuatan baiknya, tapi dengan maksud ingin dipuji oleh orang lain. Tentu saja ini akan celaka, karena dia beramal tapi tidak mendapatkan pahalanya. Kemudian di ayat yang ke-7 disebutkan bahwa orang yang celaka adalah orang yang enggan menolong dengan barang berguna. Artinya, dia tidak mau memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, bahkan menghalang-halangi orang lain untuk memberikan pertolongan. Inilah ciri orang yang mendustakan agama seperti yang disampaikan di awal-awal surat. Dan tentu saja, orang-orang yang mendustakan agama pasti akan celaka. Lalu, apa saja hikmah yang dapat diambil dari Quran Surat Al-Ma'un? Dari makna surat ini, kita dapat mengambil beberapa sikap terpuji yang perlu kita amalkan. Di antaranya, yang pertama adalah mencintai dan menyayangi anak yatim. Misalnya, kita memberikan santunan, berteman dengan baik, bertutur kata yang santun kepada mereka. Bila kita juga anak yatim, maka kita juga harus berbuat santun terhadap sesama saudara yatim. Kemudian yang kedua, menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Sudah menjadi kewajiban bagi orang yang berpunya atau orang yang kaya membantu orang yang tidak berpunya atau orang miskin. Kemudian yang ketiga, menunaikan sholat tepat waktu sesuai ketentuan dan berusaha khusyuk. Apabila tiba waktu sholat, bersegeralah menunaikannya. Pelajari ketentuan sholat agar dapat mencontoh seperti sholat Rasulullah SAW. Dan jangan main-main dalam sholat, tapi harus serius dan bersungguh-sungguh. Kemudian yang keempat, hindari perbuatan riya.
tapi kita harus ikhlas dalam beramal. Artinya, ketika kita beramal, kita hanya berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Mengapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial, satu dengan lainnya saling membutuhkan. Inilah beberapa sikap terpuji yang harus kita amalkan merujuk kepada surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Sikapku. Mari baca bersama-sama ya. Aku berperilaku peduli kepada orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi pelajarannya sudah selesai. Semoga sekarang kalian sudah memahami makna kandungan surat Al-Ma'un. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Kisah penyelamat anak yatim. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang laki-laki paruh baya yang terkenal akan kezoliman dan kejahatannya. Hidupnya yang pengangguran membuatnya bergerak bebas melakukan kejahatan yang terbesit di benaknya. Membunuh, mencuri, merampok, hingga merampas kehormatan orang lain sudah menjadi kebiasaan wajibnya. Namun suatu hari, di saat ia hendak membeli minuman keras, secara tak sengaja bertemulah lelaki ini dengan seorang anak yatim yang sedang menangis sendirian di depan sebuah toko. Melihat kejadian ini, seketika lelaki ini bersimpati kepada anak kecil tersebut. Dia pun berhenti sejenak dan bertanya kepada si anak yatim tersebut. "Wahai anak kecil, kenapa engkau menangis? Di mana orang tuamu?" "Maafkan aku, Paman. Aku sangat merindukan ayah dan ibuku. Aku ingin bermain bersama ayah." "Hah, hei anak kecil, memangnya di mana orang tuamu bekerja?" "Ayah dan ibuku, mereka berdua telah tiada. Mereka telah meninggal dunia, Paman." Mendengar jawabannya, lelaki itu pun merasa sedih. Hatinya merasa tertusuk. Dan alih-alih membeli minuman keras, dia pun memilih menggunakan uang yang dimilikinya untuk berbelanja membeli semua keperluan anak tersebut. Sampai pada akhirnya, dirinya pun merasa lelah dan tertidur. Di dalam tidurnya, dia bermimpi. Tiba-tiba datanglah padanya satu malaikat yang marah, yang menariknya paksa dan menyeretnya menuju ke neraka. "Masuklah kau ke dalam api neraka." Tolong, maafkan hamba ya Allah. Panas, panas. Di saat tidak ada satupun orang yang mampu menolongnya, tiba-tiba datanglah si anak yatim yang dia tolong dan berteriak, "Hentikan! Berhentilah kau!" Dan seketika itu terdengar suara, "Lepaskan dia! Dia berhak selamat karena dia telah berbuat baik terhadap anak yatim." Apa yang terjadi? Laki-laki itu pun langsung terbangun dari tidurnya sembari terkejut. Dia pun sadar akan dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Dan dia sadar akan keutamaan mencintai anak yatim. Dari kisah ini, kita dapat ambil kesimpulan bahwa mencintai dan menyayangi anak yatim merupakan ibadah luar biasa yang mampu menyelamatkan kita di hari pembalasan kelak.
Tadi sudah kan ya menyimak video yang diputar oleh ibu. Sekarang kira-kira apa nih yang anak-anak tangkap dari video tadi? Ini kan sudah berkelompok nih ya, nanti bersama kelompoknya coba apa yang sudah ditangkap dari cerita tadi di video boleh dituliskan. Nanti masing-masing kelompok boleh maju dan menyampaikan apa yang sudah kalian terima dari video yang telah ditampilkan tadi ya. Tidak terasa nih waktunya sudah mau habis ya. Anak-anak antusias sekali belajarnya hari ini, Ibu senang lihatnya. Nah, coba sekarang kita rapatkan jari-jarinya nih. Kata Rasulullah, ketika kita dekat dengan anak yatim itu seperti jari-jari kita yang sangat dekat, seperti jari telunjuk dan jari tengah nih, dekat sekali ya. Nah, itu kondisi kita nanti ketika di akhirat. Kata Rasulullah, orang yang menyayangi anak yatim itu akan bersama dengan Rasulullah sedekat ini, sedekat jari telunjuk dan jari tengah. Ya, siapa yang mau berada sedekat ini dengan Rasulullah di akhirat nanti, di surga nanti? Ya, semangat menyayangi anak-anak yatim, karena anak yatim itu doanya diijabah, doanya cepat dikabulkan sama Allah ya. Jadi baik-baiklah dengan anak yatim, sayangi anak yatim, perhatikan mereka, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh menyakiti hatinya ya. Oke, bisa anak-anak? Oke, sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, doa kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak anak-anak, tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.